Ya, mari kita lanjutkan tentang PBO dan GUI. Jadi GUI itu kan kita membuat interface-nya dalam frame. Padahal konsep PBO itu adalah merancang sebuah program menjadi berbasis objek, alias setiap objek nanti akan disimpan di kelas-kelas sendiri, kelas-kelas yang menghandle objek itu. Padahal frame itu bisa jadi akan membahas banyak objek, sehingga dalam penggunaan frame dalam konsep PBO, JFrame itu hanya digunakan sebagai kontrol antarmuka, jadi hanya untuk input dan outputnya, sedangkan proses pengolahan datanya ada di dalam kelas. Nah, pengolahan data yang dimaksud itu adalah ketika adanya operasi maka diperlukan sebuah kelas. Operasi di sini maksudnya adalah bisa jadi operasi matematika, bisa jadi operasi manipulasi data. Nah, kelas dan frame tersebut dapat dibentuk dalam satu package, bisa pula terpisah. Jadi misalkan dalam satu package itu ada frame dan ada kelas. Bisa juga kita membuat dua package, jadi ini isinya frame-frame semua, ini package-nya, kemudian package baru ini kelas, seperti itu. Akan tetapi karena kita menggunakan berbasis objek, alangkah lebih baik jika kita pisahkan package-nya. Oke. Tapi kalau hari ini kita masih dalam satu package, tidak masalah. Ini contoh kalkulator statistika yang tadi kita ubah berbasis objek. Kita buat dulu kelas statistikanya. Tadi kan ada perhitungan ya dalam frame statistika. Nah, itu kita ubah. Kita taruh di dalam kelas statistik. Jadi sekarang kalian coba buat package baru. Di dalamnya ada kelas statistik.java dan frame statistik.java. Nah, frame ini bisa kalian copy dari yang sebelumnya, akan tetapi buttonnya nanti, aksi dalam buttonnya nanti kalian ganti. Nah, kita ke kelas statistika dulu. Ingat ketika kelas itu di generate, yang terbentuk adalah kelas. Sudah, gini aja ya. Kemudian kalian membentuk konstruktor. Nah, seperti ini kan ya. Di dalam kelas itu kita bisa membuat atribut. Nah, ini atribut ya, atribut hasil. Kemudian saya membuat metode getHasil untuk mereturn hasil. Nah, jangan lupa tadi ada operasi menghitung nilai statistik. Berarti kalau kita taruh dalam kelas, kita membutuhkan metode untuk operasinya. Seperti ini metodenya. Metode jumlahkan, metode rata-rata, metode findMax, dan metode findMin. Metode ini ditulis di dalam kelas. Berarti nulisnya di mana? Ya, berarti di sini ya nulisnya metodenya. Metode ini nanti akan dipanggil dalam frame dengan masukkan sebuah array. Gitu. Jadi bedanya kalau perhitungan yang sebelumnya ini tadi ada di dalam aksi button, sekarang ada di dalam kelas. Itu ya, dengan nama method. Kemudian dalam frame-nya ya, panggil kelas statistika, beri nama kelas statistika. Kemudian buat variabel array
buat variabel array, nah ini diletakkan di atasnya konstruktor. Konstruktornya frame hanya berisi init komponen, artinya inisialisasi komponen. Kemudian buat juga metode read data, gunanya untuk membaca data. Ini kondisi jika ada yang kosong ya. Kemudian ini adalah memanggil data dari kotak 1 sampai kotak 5. Nah, di sini adalah kontrol untuk button, jumlah, dan rata-rata. Jadi dalam button jumlah tidak ada perhitungan. Yang ada adalah memanggil metode read data, memanggil kelas, memasukkan parameter dan memanggil metode jumlahkan, kemudian memanggil metode get hasil dan menampilkan. Seperti itu ya. Jadi intinya hanya input, memanggil kelas, dan output. Sama ini juga. Nah, hasilnya sama sebenarnya, hanya saja perhitungannya ada di dalam kelas. Coba ya. Nah, jadi ini kelas statistika yang terbentuk ya. Jadi ada atribut, ada konstruktor, ada metode jumlahkan, metode rata-rata, metode find max, metode find min, dan metode get hasil. Kemudian di frame-nya di sini hanya memanggil metode read data. Read data itu adalah ini. Kemudian memanggil kelas statistika, membuat objek ya, maksud saya membuat objek karena ada new di sini. Kemudian memanggil metode jumlahkan, kemudian kita tampilkan di sini. Nah, seperti itu.